Dan di saat dideketin juga akan sangat berbahaya sekali ya. Karena sabetan dari Sansin, oke punya tuh Florin sekarang. Wow. Perdaina, Florin. Di tangan tim Aura dan juga Parsia. Oh, wow. Oke. Florin. Iya karena Florin juga nggak perlu mungkin ya terlalu mengikuti Dekat, kemana betul. Link. Karena dia punya Global Prison juga dengan satu pergerakan Bloomnya dia. Itu semuanya akan langsung terhealing. Dan ngasih damage juga Iya. ke lawan yang dekat dengan dia. Bener. Ada auranya gitu kan. Nih Aura, lagi nggak ya? Auranya di Aura. Oh iya. betul. Aura. Kurang explainer buat Big Alpha. Sorry. Gold laner. Di gold lane. Gold laner ya. Marksman lagi kah? Kalau ngelihat dengan dua fighter yang dilawan, dua marksman Popol sulit juga. masih oke sih Khalid, kalau dua marksman. oke. Khalid. Ya, Khalid ada. Tapi mau sama-sama fighter berarti ya di area XP dan goldnya ya. Dan pilihan terakhir untuk Big Alpha. Aldous. Matt Wow. keluar. Oke. Walaupun ya setidaknya Matt di sini juga tetap mengambil resiko nih. Mhm. Shieldnya, darah putihnya, ada Esmeralda loh di sisi lain. Tapi nggak apa-apa, resiko ini akan tetap dia tempuh nih Om Wawa. Oke, ini dia 5 hero yang udah langsung diamankan oleh Bigetron Alpha. Diamankan juga oleh Aura Fire. Ban and pick-nya kalian sudah lihat, skornya akan seperti apa nantinya. 1-1 atau akan menjadi 2-0 untuk Bigetron Tulis Alpha. di kolom komentar karena ini adalah game yang kedua Om Wawa. Mhm. Power dari keduanya sangat beda. Setuju. Dari Aura sendiri mereka akan mencoba untuk bermain lebih cepat. Sedangkan Big Alpha udah tahan aja. Ada Aldous, asuransi kita. Balik lagi Om Wawa ya, selalu menyimpan satu asuransi late game-nya untuk bisa dipegang oleh Bigetron Alpha. Dan sekarang waktunya kita akan terbang menuju ke Land of Dawn. Kita akan menyaksikan di game yang kedua, di match yang pertama untuk hari ini. Wow. Dengan game yang pertama sangat kerat, di game kedua ini semuanya kayak langsung nih. Wah, antisipasi. Apakah bakal ke drag sampai super duper late game lagi atau malah di sini Aura yang berhasil memainkan gameplay early mereka kayak di area tengah facehugger dengan Parsia yang ia miliki, dia bisa clearing dengan sangat cepat sehingga rotasi yang akan ia miliki akan lebih ngegas. Di area jungle sudah bertemu dengan Ki yang berada di hadapannya, diusir mundur pemain dari tim Bigetron Alpha. Nih mereka juga masih berkumpul semuanya di area mid. Ada beberapa pergerakan, Curse of Crow, Energy Impact udah dikeluarin tapi belum ada yang mengenai ke arah pemain dari Bigetron Alpha. Nggak ada perebutan Little Wanderer di early game karena Aura Fire mereka lebih berfokus terhadap linknya untuk mengamankan segala yang dia butuhkan, sementara dari Bigetron Alpha tetap kayak bahkan segalanya ditunggu dari retributionnya. Max siap untuk mengamankan Little Wanderer-nya. Weh, Max-nya belum ada gangguan, masih aman untuk melakukan farmingan. Ada orange buff yang jadi miliknya kali ini. Sementara untuk KYY udah mulai hadir untuk memberikan bantuan terhadap Ripo karena ada Fluffy di bagian bawah sendirian aja. Bottom lane udah mulai mendapatkan serangan. Banter. Nih gimana ya, XP lane-nya Kenapa? untuk Esme udah dapat serangan karena Matildanya lebih ke arah bawah ya untuk memberikan bantuan, Bude, bukan ke arah God lane-nya. Ya dia make sure kalau EXP lanernya menang bisa bergerak juga. Dan dari Bigetron Alpha, Matt bertahan di area top lane, dia butuh banget stack, dia butuh banyak waktu untuk memainkan game ini. Tapi tengok Aura Fire nggak mau kasih itu maju ke area depan. Dengan Tempest Blade, Rainbow akan menjadi sasaran utama bagi tim Aura Fire. Wow, first blood-nya berhasil langsung mendapatkan ke arah Rainbow. Satu CC yang sangat mematikan yang dimiliki oleh Bigetron Alpha di game yang kedua kali. Dan Max mulai mendekatkan dirinya juga ke arah Tartar dan Valisar. Mau langsung lompat ke bagian depan, Tartarnya berhasil langsung diamankan. Sementara Hai-nya di bagian belakang langsung hadir dengan Defensor. Akankah mereka bisa mendapatkan lagi ke arah beberapa player yang langsung dijemput aja dengan di pergerakan Matilda yang begitu baik. Wow, ini guiding win-nya bagus banget loh Bude barusan. Iya, dia juga sampai ngeluarin flicker semuanya untuk menghindari. Tapi Bigetron Alpha dan juga Aura Fire, nih lagi ya, turtle-nya berhasil diamankan nih akhirnya oleh Bigetron Alpha. Tapi untuk early kayak gini Bigetron Alpha kayaknya nggak kayak tadi ya Om di game pertama. Ya, mereka di awal mereka bisa agresif seperti itu karena mereka punya Johnson. Tapi kan tanpa Johnson juga mereka harus lebih sabar, lebih pasif juga, dan lebih ke arah untuk mengcover map-nya agar lebih cepat kaya. Map-nya cepat dapetin item juga. Buset nih, Hai-nya dapat gangguan tuh, dapat orange buff-nya masih bisa diambil, tapi harus mengeluarkan retribution-nya. Berarti mungkin kalau nantinya akan ada gangguan di area dari Purple, ini baru beresiko nih. Purple-nya bisa aja diambil oleh player dari Bigetron Alpha, tapi sepertinya tidak ada gangguan nih Bude. Yes,
fokus untuk berfarming Ria. Sedangkan kita akan melihat banyak sekali pergerakan dari tim Aura Fire. Mereka butuh early kill, early moving. Dan Bigetron Alpha kayak harus menghindari hal itu semua, merespon apa yang dilakukan oleh tim Aura Fire. Sedangkan Matt yang baru udah level 5, Max juga udah kelihatan ada pergerakan rotasi dari Aura Fire ke area top lane. Dan Bigetron Alpha oke, kabur. Nih di atas juga untuk Kabuki udah mulai hadir memberikan gangguan tadi Furious Death-nya lompat Dragon Tail tapi belum kena. Sementara kayak Guiding Wind ke bagian belakang di bawah ada Uranus seorang diri yang mungkin bisa aja dikeroyok habis-habisan oleh dua pemain dari Aura tapi tidak. Untuk Link-nya kali ini langsung hadir ingin mendapatkan karena satu monster jungler namun di bagian belakang Max-nya udah ada juga hadir langsung dengan Bloodflood ditembak dipanah tapi nggak kena karena siapapun karena untuk sekarang bisa Karipai bertahan sedikit lagi habis sisa tapi berhasil diambil oleh Hager. Wow, Aura Fire terus-menerus bisa untuk mempani satu persatu hero dari Bigetron Alpha. Dan sekarang Turtle yang sudah di depan mata kedua tim ini akan saling beradu untuk mendapatkan hati Turtle yang nyatanya Bigetron Alpha juga mereka perlahan tapi pasti Fluffy bertugas untuk nge-zoning out member dari Bigetron Alpha. Terlalu maju Falling Star sudah dibuka tapi tanpa sobat ke area belakang. Chase Fate menuju ke area lini dari Aura Fire. Belum ada lagi yang tumbang kecuali Godiva. Bigetron Alpha mereka bisa untuk men-secure Turtle-nya yang kedua bersama dengan bonus Godiva. Wow, dapat Godiva, dapat Turtle, cuan lagi untuk Bigetron Alpha nih Om Wawa. Yes, untuk fight-nya sendiri tadi kelihatan memang dari Bigetron Alpha dengan adanya global presence yang dimiliki oleh Matt. Dia bisa cepat untuk nge-backup teman-temannya. Dan sedangkan dari Aura Fire karena itu adalah Yuzhong yang otomatis ketinggalan. Karena Yuzhong yang tadi masih ada di top lane untuk farming. Walaupun sama-sama bisa terbang ya Mawa ya. Betul. Cuman kan yang satu terbangnya juga ada waktunya nih untuk take off-nya tuh. Landing dan jaraknya juga nggak jauh-jauh banget. Oke. Kabuki tetap ada di area top lane. Sementara itu dari Ripo-nya udah bertukar posisi nih. Sementara Aldous-nya ada di bagian bawah. Esmeralda pun mungkin akan bisa memenangkan ke arah lane-nya ya. Karena akan ada darah putih yang menjadi darah tambahan untuk bisa disedot dari Esmeralda nih. Menuju ke area mid lane sama-sama sadar akan posisi masing-masing. Tapi Bigetron Alpha kayak nggak akan ngelepasin Max sendiri yang selalu ada pelindung dari Max. Sementara Aura Fire mereka bergerak begitu cepat maju ke arah dengan Falling Star dalam bahaya. Ditahan dengan Tempest of Fate. Max gak bisa kabur kemana-mana lagi. Sementara dari area samping hadir beberapa player dari Aura Fire. 4 member menuju area bottom lane. Kinya tumbang. Dan dari Bigetron Alpha nggak bisa menukarkan apapun. Wow. Stage kita sudah mulai ribut ini ya. Sudah mulai ada suara-suara yang ada di bagian belakang dari daerah terbarak yang sedang bertugas. Namun sekarang Valistar mulai langsung lompat ke bagian depan matnya seorang diri. Bisakah dia bertahan mencoba untuk memberikan tumpukannya. Wave minion habis. Masih bisa selamat dong matnya. Wow. Ya sini gerakan dari tim Aura Fire sih udah mulai nge-group up mereka 1, 2, 3, 4 bahkan 4 membernya itu gerak bareng-bareng loh. Nah loh, langsung landing tepat berada di depan Esmeralda. Saya juga tadi mau ditabrak ini. Nggak jadi ya? Nggak jadi dong. Ada Turtle, ada Hager yang udah menampakkan dirinya. Sementara Hai di bagian belakang mulai maju dengan defense yang dia milikin. Turtle-nya reset kembali. Ripo-nya juga dengan Ionic Edge yang dia milikin. Masih berputar-putar aja. Masih saling memberikan damage. Siapakah yang akan mendapatkan Turtle ini? Siapakah yang akan mendapatkan shield tambahan? Karena sekarang Hai-nya mulai maju ke bagian depan. Tapi malah Turtle-nya menjadi milik dari Max. Semua orang sekali. Tapi untuk kali ini Max-nya menjadi korban tambahan setelah dia tadi mengamankan karena Turtle-nya Bude. Hilang Turtle, tapi Aura Fire nggak cuma kehilangan Turtle-nya, kehilangan satu turret di area bottom lane yang tidak bisa di-defense. Fluffy gagal untuk mendefense, tapi hanya satu turret di area bawah seharusnya nggak akan menjadi masalah bagi Aura Fire. Tapi perbedaannya adalah Bigetron Alpha selalu bisa ngedapetin turret pertamanya di game mereka melawan Aura Fire. Di game pertama pun demikian, di game kedua pun. Sedangkan Aura, mereka fokus terhadap point kill dan point kill. Rotasi mereka membuahkan point kill terus-menerus. Nih di game kedua akhirnya ya ada bagi-bagi turtle ya Mawa ya. Bagi-bagi turtle ya. Mana? Di game pertama semua Aura. Sekarang semuanya Bigetron Aura. Alpha. Ini semua Bigetron Alpha. Sekarang semua Bigetron Alpha nih. Nanti Lordnya berarti ke Aura gitu. Waduh, Kalau bagi-bagi. konspirasi. Loh he.
Ini dia item-itemnya udah mulai terlihat Om Wawa. Yes, Godiva dengan Oracle ternyata dan juga Kabuki sih menurut di sini akan nge-build up ke full damage. Untuk Bigetron Alpha, Repo full defense dari Max yang masih menantikan untuk langsung ke BOD. Ini bakal sakit. Cuman ingat semakin banyak item damage yang di-build oleh Max akan semakin tipis juga dia dan memudahkan Hai nanti untuk bisa masuk dengan Tempest of Blade. Yap, karena setidaknya Hai punya Tempest of Blade yang bisa dipakai untuk menyerang, bisa dipakai untuk kabur juga. Dan Matt harus mengeluarkan flickernya untuk bisa kabur dari area jangkauan yang dimiliki oleh Hai. Iya, dia udah degdugser tuh, di minimap nggak kelihatan siapa-siapa. Dan besar kemungkinan ini teman-teman dari Hai juga udah bersiap dan Matt berusaha untuk bersigap di area bottom lane sementara teman-temannya menuju ke area top lane. Usaha split dari Bigetron Alpha tentu memungkinkan dengan adanya chestplate yang dimiliki oleh Matt, dia bisa dengan sigap untuk cepat masuk ke area pertempuran seperti di area mid lane. Sudah terlihat chestplate ke area Godiva menjadi fokus utama, tapi dikeluarkan begitu pula dengan Feather Armstrong AoE yang begitu besar, tapi tanpa Soblet karena ini belakangnya Godiva tumbang dan Bigetron Alpha mereka kehilangan Matt pula. Rainbow menjadi sasaran selanjutnya, Aura Fire mengamuk membakar-bakar Bigetron Alpha di area mid lane. Wow, 4 orang hilang dari Bigetron Alpha. Kali ini ditukar hanya dengan Godiva seorang diri. Dan Lordnya pun terbuka dengan begitu bebas. Akankah ini menjadi milik dari Aura Fire? Dan kemungkinan besarnya akan menjadi milik dari Aura Fire, Om Wawa. Yes, mungkin sebagaimana yang kita bahas tadi bagi-bagi sudah terjadi. Lordnya sekarang untuk Aura Fire dan Aura di sini. Mereka punya mobilitas yang sangat luar biasa dengan dipakainya Link untuk Hai sendiri dan replay oleh Samsung Galaxy A-Series Godiva yang terlalu ditargetkan, terlalu difokuskan juga membuat free hit datang dari 3 hero lain dari Facehugger, Hai dan juga Kabuki. Dan bahkan Fluffy. Semua terlalu terfokus ke Godiva. Nanggung. Nanggung Udah ya? chestplate-nya ke Godiva. Masa nggak kelar? Masa gak kelar? Oke, apa yang semuanya dimulai harus segera diselesaikan berarti ya Bude ya. Iya. Tapi nggak dapet masalahnya loh tadi. Dan satu inner turret yang ada di area mid pun tumbang. Belumnya Godiva sih bisa salah perhitungan, tapi dari Bigetron Alpha sekarang Matt seorang di belakang. Chase Speed menuju ke Fluffy, tapi nyatanya itu Fluffy dekat dengan teman-teman Aura Fire. 5 member di area bottom lane sehingga Chase Speed gak bisa menyelamatkan Matt. Yes, Waduh. itu adalah cara untuk bisa menghadang biar chestplate-nya nggak bisa kemana-mana. Iya, 5 orang harus terfokus. bener. Jangan ada satu yang jauh. Ya, kalau ada satu aja yang jauh, selamat ya tadi. Selamat pasti Iya. ya. Langsung terbang jauh. Masalah tadi di saat dia terbang aja damage-nya kan tetap masuk juga Tetap tuh ya. Tetap dicicil-cicil juga, cuman landingnya yang tidak tepat sasaran. Ya, dan player head to head kita oleh Lita, ada Facehugger dan juga Rainbow sih. Wow, secara KDA di sini cukup unggul ya bagi Facehugger sendiri, apalagi dengan average dia dari tiap game itu 2,8. Yap. Yang membedakan sebenarnya adalah Rainbow di sini memang dia punya 2 lini, satu jadi roamer, satu jadi mid laner, dan itulah yang menyebabkan kenapa secara KDA statusnya ini agak di bawah dari Facehugger. Benar, jadi nggak terfokus juga ya ke area mid laner aja. Namun untuk sekarang, Repo mengusir mundur pergerakan dari Yuzong, sementara Fluffy-nya bertukar posisi dan itemnya terlihat lagi Om Wawa. Oke, ada dominance ice untuk Godiva. Ini uniknya adalah kalau ada NOD yang dibayar oleh dia, belumnya kan bisa kasih efek juga kan? Yap. Kasih damage, kasih juga efek hilangnya, potongan 50% untuk healnya. Tapi dengan dominance ice ya itu nggak bakal berefek apapun juga nantinya, tapi dia akan jauh lebih tebal. Nih enak banget ya dengan Oracle yang kayak begitu. Fluffy sama Kabukinya dapat ekstra juga. Fluffy-nya terkena efek slow. Ada Repo juga dengan Ionic S-nya sambil mengumpulkan stack yang dia milikin agar regen SP yang dimilikin juga tetap berjalan dengan deras banget nih Bude. Ya, dan player gold by Livin by Mandiri terlihat. Hai, Kabuki, Fluffy berada di area atas bersama dengan Facehugger. Kayak kita ngeliat 4 member dari tim dari Aura Fire, kayak mereka cukup kuat dengan duit yang dimiliki, itemnya juga jadi banyak, udah siap untuk melakukan perang. Dan ini early yang Om Bowo juga bilang kan, Aura Fire megang early dari hero-nya. Mereka megang early, mereka bisa nyetir juga untuk yang sekarang, dan bahkan Lordnya ini udah spawn kali ini. Lord yang kedua yang bisa dipancing sebenarnya. Ini bisa jadi salah satu pancingan juga. Oke, dan Matt sendiri mungkin ini belum waktunya dia buat bersinar ya Om. Damage-nya sedikit banget loh. Betul, masih butuh item sebenarnya. Masih ngumpulin stacknya juga nih ya. Karena nantinya sekali Aldo stack 500 dan sekarang ada Fluffy yang menjadi targetnya. Enggak, landing di situ ya. Landing dia di situ, enggak mau langsung nabrak ke arah Fluffy karena Fluffy-nya
pasti akan sangat berjaya sekali. Coba lihat itu darah putih udah terkumpul cukup banyak. Cuman yang dia serang adalah Ripo. Ripo punya regen SP yang besar pula. Ada Hai yang memfokuskan diri untuk bisa memberikan damage ke arah Lord. Siapakah yang akan mendapatkan Lord ini? Akankah Bigetron Alpha mau memajukan dirinya semuanya untuk bisa mendekat ke arah Lord dan juga mengadakan kontes terhadap Lord ini? Tapi sepertinya nggak Sulit. sempat dan Lordnya kemungkinan akan menjadi milik dari Aura Fire. Penjagaan maksimal dari Fluffy, dari Kabuki, semua member nge-zoning out Bigetron Alpha. Dan Aura Fire mereka juga dengan mudah loh, kalau Bigetron Alpha-nya maju, lini belakangnya akan kebuka. Dengan Hai yang bisa ke area belakang, Kabuki juga bisa nyusul. Jadi dari frontliner, backliner Bigetron Alpha nggak akan bisa aman dengan kondisi seperti ini. Waduh, itu Furious Dive-nya juga udah connect lagi. Ada Dragon Tail pula. Untung tadi ada Guiding Wind yang dimiliki oleh Matilda, makanya dia bisa dipanggil, langsung disiutin aja. Dia langsung hadir pula. Tapi untuk sekarang Flavia seorang diri langsung aja mencoba untuk kabur ke bagian belakang, mencoba untuk memancing bagaimana pergerakan pemain Bigetron Alpha. Langsung hadir ke arah dirinya, Bude. Aura Fire perlahan tapi pasti membingungkan Bigetron Alpha karena di area bawah. Sudah ada Link di area tengah, udah ada Lord, semuanya menghunus. Base milik Bigetron Alpha, Balistar sudah dibuka, mundur ke area belakang teratur. Bigetron Alpha hanya bisa memandang inhibitor yang kedua dihabak-habak. Hai, nggak ingin untuk menghentikan cekekan mereka terhadap Bigetron Alpha. Wah. Tempest of Blade dia kena aja ke arah 2 orang, tapi untungnya masih bisa selamat. Sementara untuk Lordnya langsung dicuekin begitu. Cycling Eagle-nya nabrak ke bagian depan, tapi KYE seorang diri, ada flicker yang dikeluarkan. Chase Five kali ini langsung nabrak juga ke arah beberapa player yang dimiliki juga oleh RP, tapi untungnya dengan flicker yang dikeluarkan oleh Pesager malah ke arah posisi yang begitu dekat dengan Matt. Dan Matt pun bersiap dengan pukulannya sekali tanah. Kupukul, disitulah tanah itu akan menjadi rata juga bersama dirimu. Kelar sudah tadi Pesager, Bude. Tergeprek-geprek di area depan dan sayangnya tim Bigetron Alpha mereka nggak bisa untuk menyusul Matt yang ada di depan, menyaksikan dia harus bertarung melawan 3, sedangkan Aura Fire pun demikian. Ada Fluffy yang nahan semua member dari Bigetron Alpha, pertempuran terpisah. Betul, dan juga Hai tadi mengambil ya sedikit keputusan yang bagus banget menurutku karena dia nggak over agresif. Yep. Dia langsung mundur sadar bahwa dari HP-nya sendiri udah minimalis banget. Benar, ngelihat dari energinya juga nih. Iya. Udah goyang banget nih Udah mundur energinya aja. tadi. Kasih ke si Kabuki tadi Yap. untuk menyelesaikan fight. Mundur. Nih pemikiran-pemikiran yang semakin dewasa, yang semakin bijaksana yang dimiliki oleh para player ini ya yang harus diikutin ya Mawa ya. Nggak bisa terlalu memaksakan kadang. Oke, Betul. damage kita gede. Jangan. Jangan lihat-lihat Sikon juga gitu loh. Tak iso. Dan dari tim Bigetron Alpha kayak mereka ketinggalan cukup banyak dari aspek net worth yang berbeda 7.000, dari aspek kill, item sudah pasti, dan turret yang berbanding terbalik. Kayak Bigetron Alpha tinggal tersisa 1 inhibitor, sedangkan Aura Fire hanya kehilangan 1. Iya, dan juga pastinya ya ini Godiva dia udah semakin tanky juga, ada immortality yang dipakai sama dia. Dan kalau dari Bigetron Alpha yang sedikit tertinggal sebenarnya adalah bagaimana item defense dari Max ini belum ada. Karena dia adalah full attacker, otomatis immortal ini adalah last item dari dia sendiri. Yap. Dan ini kalau masih belum punya immortal akan menjadi bulan-bulanan dari pemain Aura Fire. Semua bisa langsung target buat dapetin Max. Ya, penjagaan dari Ki nggak boleh lepas sih untuk Max ya Om. Berarti dia punya tugas yang harus diemban untuk menyelamatkan Max. Tapi di tengah-tengah Aura Fire mereka udah berfokus untuk mengusir mundur Bigetron Alpha. Mencari celah, ngedapetin pick off terlebih dahulu sebelum ngamenin Lord. Ini Lord yang masih level 2. Waduh, Tempest of Blade udah digunakan dan Purple Buff pun kali ini berhasil diamankan juga oleh Hai. Coba lihat Ripo-nya kekurung seorang diri loh. Ripo-nya berhasil kan langsung diamankan tapi tidak. Karena ada Matt yang langsung ada ke bagian depan. Ada lagi Federizer yang langsung dikeluarkan. Sikil lagi Petris dari Pesager coba untuk kabur dari tersebut tapi diajar bisa-bisa. Malah langsung dibalaskan juga dengan kehadiran dari Kabuki. Ada 1 untuk 1. Ripo-nya Kabuki ke arah mana? Harusnya dengan guiding wind yang dimiliki oleh KYE dia bisa dipanggil dan bener aja. Dilompati dengan Valistar Moon tapi tidak kena. Mundur ke belakang Bigetron Alpha karena yang menjadi korban adalah Matt. Sementara Aura Fire mereka kehilangan facehugger. Nggak membuat Aura sampai mundur ke area belakang. Mereka ingin memegang kendali atas map kontrolnya. Masuk ke area dari segi jungle atas. Bawahnya dipush oleh Hai. Membuat Bigetron Alpha harus mikirin banyak aspek nih. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Yes, dan untuk fight besar tadi kita harus melihat posisi dari facehugger. Dia sekarang yang menjadi target pemain Bigetron Alpha. Iya. Karena memang ketika lepas Feather Airstrike itu akan memberikan damage yang sangat-sangat dalam sekali. Terus-terusan ya tadi Amawa ya. Udah 2 kali sejauh ini Matt langsung menargetkan dirinya ke arah Facehugger.
Dan ada beberapa sorki, tapi sekarang pertempurannya akan kembali pecah. Hainya seorang diri di bagian depan menerima cukup banyak damage. Dan dia pun harus mundur kembali karena ada Lord yang udah siap untuk mereka dapatkan, Bude. Sempat reset lagi dan lagi Aura Fire. Mereka nggak mau gegabah dalam melakukan sesuatu. Ripo sudah lihat gimana posisinya Bigetron Alpha. Mereka juga nggak akan membiarkan Lord ini untuk jatuh ke tangan tim Aura Fire. Menulisin dibuka, tapi Matt muncul ke area belakang berfokus terhadap facehugger. Sementara di area depan Bigetron Alpha diporak-porandakan dengan adanya Kabuki yang mengusir mundur lini belakang dari Bigetron Alpha. Wow, tadi di mana Riponya seorang diri juga kena, Matt-nya juga terkurung untuk kali ini. Hampir aja dia bisa mendapatkan karena satu play yang dimiliki oleh Fire, tapi Max-nya dikejar habis-habisan. Ada Kabuki di bagian belakang menjadi sang eksekutor, Immortalnya pecah, Matilda mau pergi ke arah mana karena ada Fluffy juga. Diputer dengan cycling kill, tapi itu hanya mengurangi sedikit waktu agar tekannya bisa kabur. Sementara Purple Buff akan diamankan oleh Hai. Ada wave minion yang akan dihilangkan juga di area mid dan Lord pun siap menabrak ke arah Bigetron Alpha. Yes, gak hanya Lord tapi Fluffy, tengok dia Falling Star Moon ke area belakang. Rainbow dengan immortality-nya masih bisa bertahan dan Aura Fire langsung dibuka juga Black Dragon Form ke arah lini belakang. Real Manipulation akankah bisa bertahan? Tidak, karena Aura Fire berfokus terhadap base milik Bigetron Alpha. Wow, satu sama. Iya, ini kita punya direktor ternyata ya. Wah, Bagi-bagi turtle, sama loh ini. sekarang bagi-bagi Lord, Lord. Turtle. Ya, bagi-bagi kemenangan juga. Bagi-bagi kemenangan. Sama Oke. ya. Satu sama juga di banningnya Johnson membuat jalan permainan dari Bigetron Alpha agak sedikit tersendat ternyata. Yep. Mereka gak bisa terlalu mobile dan linknya ini lincah banget. Linknya nih, Dari- lincah pokoknya. Lincah ya. Lincah nih. Lincah. Lincah banget. Bukan kayak kamu ya Pak Pulung ya, linglung. Bukan. Kali ini mah lincah banget woy, pokoknya mah. Oke, apalagi dia di cover dengan Florin ya. Yap. Belumnya bakal bisa kasih efek damage juga. Nol dead. Dan bahkan ya susah. Florin ini bakal buat miscalculation juga dari Bigetron Alpha. Yap. Di saat udah dikit lagi, tahu-tahu gitu. Ya udahlah. Cuma bingung juga sih di Bigetron Alpha, kayak mereka nggak pernah bisa untuk menembus pertahanan dari tim Aura Fire karena yang frontlinernya itu kuat banget, Esmeralda plus Yuzong. Yuzong. Itu dua hero ya. Selalu kalau kita lihat ya, fight-nya udah kepisah, udah lama banget itu. 1 lawan 3. Ya. Begitu Ya. fokus ke satu tiba-tiba udah 1 lawan 3 aja deh. Bang Kekok. Fluffy 1 lawan 3. Terus tadi ada Kabuki 1 lawan 3 juga. Ya. Dan lagi menang posisinya. Dua-duanya bawa Oracle. Dua-duanya mereka. Ya kan, ada Godiva di bagian belakang tinggal belum begitu. Darahnya kenceng banget itu. Seger. Seger banget pasti ya. 1 sama skor berhasil disamakan.